Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Pasti tetap sehat, semangat, dan luar biasa kan? Hari ini kita akan membahas subtema kedua, yaitu aku mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. Anak-anak, perbuatan baik dan buruk sering dilakukan oleh kita sebagai manusia. Tuhan Yesus mau supaya kita sebagai anak-anak mampu membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Mari kita mengawali pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Semuanya sikap siap untuk berdoa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah pikiran dan kecerdasan yang Engkau berikan kepada kami. Bantulah kami agar dapat menggunakan pikiran dan kecerdasan kami untuk memahami segala yang baik dan buruk, sehingga kami mampu menentukan hal terbaik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah anak-anak, mari kita melihat tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, membedakan perbuatan baik dan buruk. Yang kedua, mengetahui kejujuran adalah awal dari segala perbuatan baik. Yang ketiga, menceritakan perbuatan baik Santa Elizabeth dari Hungaria. Dan yang terakhir, melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada orang tua dan keluarga di rumah. Langkah pembelajaran kita yang pertama, Pak Marno mau mengajak kalian untuk menonton video dan film singkat berikut ini. Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang baik. Jadi, Bang, iya Bang, kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang jujur itu banyak pahalanya. Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Ini berapa, Bang? 3.000. Kamu harus janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Masih disimpan aja, Bud, duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Enggak. Buat aku aja lah sini ah. Jangan. Udah, buat aku aja sini ah. Enggak. Ya elah. Nah, itu tuh orangnya tuh. Misi. Om. Ini dompetnya, Om.
Namamu siapa? Budi Om. Makasih ya Budi ya. Iya Om. Nah, anak-anak, setelah menonton, mari kita mendalami isi dari video tersebut. Video tadi menceritakan tentang apa? Jadi, video tadi menceritakan tentang seorang anak yang bekerja sebagai penjual tisu keliling. Namanya Budi. Budi menemukan sebuah dompet yang jatuh. Dompet tersebut berisi uang yang banyak. Budi bingung apa yang harus dilakukan. Temannya memaksa Budi untuk menggunakan uang tersebut. Namun, Budi teringat pesan ibunya untuk menjadi orang yang jujur dan baik. Akhirnya, Budi mengembalikan dompet berisi uang tersebut kepada pemiliknya. Ternyata, pemiliknya sangat menghargai perbuatan Budi. Pemilik dompet tersebut akhirnya menyekolahkan Budi sampai di bangku perkuliahan. Berikutnya, Pak Marno akan menceritakan kisah tentang Santa Elizabeth dari Hungaria. Pak Marno mohon kalian mendengarkan baik-baik ceritanya karena akan ada beberapa pertanyaan yang menjadi tugas kalian sesuai dengan cerita yang Pak Marno bacakan. Santa Elizabeth dari Hungaria. Elizabeth ialah putri Raja Hungaria. Ia dilahirkan pada tahun 1207. Ketika masih sangat muda, Elizabeth dinikahkan dengan Louis, penguasa Thuringia. Elizabeth seorang mempelai yang cantik. Ia juga amat mengasihi suaminya yang tampan. Louis membalas kasih istrinya dengan segenap hatinya. Tuhan mengaruniakan kepada mereka 3 anak dan mereka hidup berbahagia selama 6 tahun. Kemudian mulailah penderitaan Elizabeth. Louis wafat karena suatu wabah penyakit. Elizabeth demikian pilu hatinya hingga ia berseru, "Dunia sudah mati untukku, dunia beserta segala kesenangannya." Sanak saudara Louis tidak pernah menyukai Elizabeth karena Elizabeth biasa membagikan banyak makanan kepada kaum miskin. Selama Louis masih hidup, mereka tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi sekarang mereka dapat berbuat apa saja kepada Elizabeth. Segera saja putri yang cantik dan lemah lembut itu diusir dari istana beserta ketiga anaknya. Elizabeth dan anak-anaknya sering menderita kelaparan dan kedinginan. Namun Elizabeth tidak mengeluh. Ia malah mengucap syukur kepada Tuhan dan berdoa dengan lebih tekun. Elizabeth menerima penderitaannya sama seperti ia menerima kebahagiaannya. Sanak saudara Elizabeth datang menolongnya sehingga ia beserta anak-anaknya mempunyai tempat tinggal kembali. Pamannya menghendaki agar Elizabeth menikah lagi karena ia masih muda dan cantik. Akan tetapi orang kudus ini telah bertekad untuk mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Ia ingin meneladani semangat kemiskinan Santo Fransiskus. Elizabeth kemudian tinggal di sebuah desa miskin dan menghabiskan sisa hidupnya dengan melayani mereka yang sakit dan miskin. Ia bahkan pergi memancing sebagai usaha untuk memperoleh tambahan uang bagi kaum miskin yang dikasihinya. Elizabeth baru berusia 24 tahun ketika wafat pada tahun 1231. Menjelang ajalnya, orang dapat mendengarnya bersenandung pelan di atas pembaringannya. Ia yakin betul bahwa Yesus akan membawanya kepadanya. Santa Elizabeth mempunyai cinta kasih yang amat besar bagi kaum miskin. Sebagai pengikut Kristus, kita pun dipanggil untuk tergerak oleh belas kasihan
melihat penderitaan sesama. Demikian ceritanya. Sekarang kerjakan soal-soal berikut ini. 1. Siapakah Elizabeth? Nomor 2. Mengapa ia diusir dari istana? Nomor 3. Apa yang dilakukannya kemudian? Nomor 4. Apa yang membuat Elizabeth melakukan hal itu? Dan yang terakhir, nomor 5. Apa yang bisa kita contoh dari Santa Elizabeth? Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita akan melanjutkan pembahasan tema ini minggu depan. Sekarang kita akhiri dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah mencintai dan memberkati kami dalam belajar hari ini. Namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Semangat selalu, jangan lupa mengerjakan tugasnya.